Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup, yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tak akan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kadang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, hati kita dipenuhi oleh rasa cemas dan rasa takut. Takut akan pekerjaan, takut akan masa depan anak-anak, takut akan kesehatan, bahkan hal-hal kecil yang belum tentu terjadi. Kita sering bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau sungguh peduli dengan hidupku yang sederhana ini? Dan hari ini, lewat firman Tuhan, kita kembali diingatkan dengan lembut dan penuh kasih. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah jaminan kasih Tuhan, sebuah janji bahwa tidak ada satupun bagian dari hidup kita yang terlewat dari perhatiannya. Bayangkan, rambut di kepala kita saja yang jatuh setiap hari dan tidak bisa kita hitung, semuanya diketahui oleh Tuhan. Artinya, sekecil apapun peristiwa dalam hidup kita, baik itu suka ataupun duka, semuanya ada dalam genggaman kasih-Nya. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita tentang penyelenggaraan ilahi, sebuah keyakinan bahwa Tuhan
bukan hanya menciptakan dunia, tetapi juga terus menyertainya dengan kasih dan kebijaksanaan. Dalam Katekismus Gereja Katolik disebutkan, Tuhan memelihara dan menuntun segala ciptaan menuju tujuan akhir. Maka iman kita bukanlah iman yang pasif. Iman itu menggerakkan kita untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, dan bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Karena kita tahu, tidak ada satu langkah pun dalam hidup ini yang dibiarkan berjalan sendiri. Kadang ada masa ketika kita merasa kecil, tidak berharga atau tidak diperhatikan. Dunia begitu luas dan kita seperti butiran pasir di tengah lautan. Tapi firman ini adalah pelukan lembut dari Tuhan yang berkata, "Aku tahu siapa kamu. Aku melihatmu. Aku menjagamu." Saat kita merasa sendiri, Tuhan tetap hadir, menatap kita dengan kasih seorang bapa yang tidak pernah berhenti mengawasi anaknya yang dikasihinya. Maka marilah kita belajar mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi hari esok, sebab jika rambut kita saja dihitung satu persatu oleh Tuhan, apalagi hidup dan masa depan kita. Percayalah, setiap langkah, sekecil apapun, ada dalam rancangannya yang sempurna. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar mampu melihat kasih-Mu dalam hal-hal kecil dan belajar bersyukur atas setiap peristiwa yang Engkau izinkan terjadi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.